Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS kita. Soal pertama yaitu, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? nah, yang saya pelajari itu banyak. Misalnya tentang jenis-jenis sastra anak seperti puisi, dongeng, cerita pendek, dan fabel. Selain itu, saya juga belajar cara menyampaikan sastra ke anak-anak SD dengan cara yang menyenangkan dan sesuai usia mereka. Bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Nah, menurut saya juga bagian paling penting adalah bagaimana cara menyampaikan sastra kepada anak-anak. Karena sebagus apapun isinya, kalau cara penyampaiannya itu tidak menarik, kayak tidak dibawa happy itu, anak-anak bisa bosan, tidak tertarik, dan jenuh. Dalam konteks bahasan sastra anak, sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya, materi tentang sejarah panjang sastra anak itu terlalu berat untuk calon guru SD. Cukup tahu garis besarnya saja, kayak fokus utama kita bagaimana mengenalkan sastra ke anak itu tersendiri, anak-anak dengan cara yang tepat. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Saya ingin belajar lebih dalam tentang teknik mendongeng, dan membaca cerita dengan ekspresi dan intonasi yang menarik, supaya anak-anak lebih antusias saat belajar sastra anak. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Nah, jadi sebelum membaca puisi, saya itu membaca puisi itu terlebih dahulu berulang-ulang agar memahami isi dan emosinya dan emosionalnya. Lalu saya latihan intonasi, jeda, dan ekspresi wajah di depan cermin atau teman-teman saya. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Tanah Airku karya Adi Kurniawan. Tanah airku Indonesia, tempat lahir dan tumbuhku, sawah hijau, laut membiru, semua indah di mataku. Burung berkicau tiap pagi, anak-anak bermain riang, damai selalu yang kuharapkan untuk negeriku tercinta. Aku ingin belajar rajin agar bisa ikut membangun tanah air yang kusayangi sampai akhir hidup ini. Baik, mungkin sekian dari pembacaan puisi saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Saya lagi pertama, Bu. Oh my God! Wow! Apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Nah, saya masih sering gugup saat tampil di depan banyak orang, terutama waktu ngetek video ini tadi. Jadi kadang ekspresi, terus cara saya menyampaikannya itu masih kurang, karena saya juga baru pertama kali membaca puisi. Mungkin itu aja. Dari 1 sampai 10, berapa nilai
baca puisi Anda dan alasannya. Jadi saya beri nilai 7. 7 untuk diri saya sendiri. Karena saya cukup percaya diri dan bisa memahami isi puisi tersebut. Tapi masih perlu latihan lagi seperti ekspresi tadi, intonasinya yang agar lebih hidup dan mendalami peran. Ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Saya menulis 3 golden moment. Yang paling berkesan itu adalah saat saya tampil membaca puisi di depan kelas. Walaupun gugup, saya merasa bangga bisa tampil dan diapresiasi teman. Nah, kayak gini contohnya. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Inspirasi, karena mata kuliah ini membuka pandangan saya tentang pentingnya mengenal sastra sejak dini dan bagaimana menyampaikan dengan cara yang kreatif. Nah, mungkin itu saja jawaban saya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau terpleset, maaf ya, namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Sekian